warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. نوينا التعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضة الله وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال وينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن ولا ينوي به إقبال الناس عليه ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. وقال محمد بن الحسن رحمه الله لو كان الناس كلهم عبيدي لأعتقتهم وتبرأت عن ولائهم ومن وجد لذة العلم والعمل به كلما يرغب فيما عند الناس. أنشدنا شيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمة الله عليه من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من العباد. اللهم إلا إذا طلب الجاه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق وإعزاز الدين لا لنفسه وهواه فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Melanjutkan tentang niat mencari ilmu. Kemarin kita diajarkan mencari ilmu tujuannya untuk mendapat ridha Allah, kesuksesan akhirat, menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan seluruh manusia, menghidupkan agama dan menetapkan Islam dengan ilmu. Karena banyaknya ibadah tidak akan terjadi, tidak akan sah kecuali dengan ilmu. Kali ini niat yang kedua yang diajarkan oleh musannif yaitu asyukra ala ni'matil akli. Niat mencari ilmu karena sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah akal, wasihatil badan, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan. Kenapa kamu belajar ilmu? Allah beri saya akal. Nikmat yang luar biasa yang menjadikan manusia bisa istimewa akal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Aku telah muliakan manusia. Bentuk kemuliaannya ulama tafsir mengatakan dengan akal. Membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, akal. Karena saya diberi akal oleh Allah, ya saya gunakan untuk bersyukur. Apa bentuk syukurnya? Menggunakannya mempelajari ilmu, bisa difikirkan nanti ilmu. Saya belajar ilmu karena saya diberikan oleh Allah akal, agar akal saya ini saya syukuri. Kalau dibiarkan gak punya ilmu,
Terus apa bedanya kita dengan kambing? Apa bedanya kita dengan binatang? Gak ada. Kalau gak ada bedanya, ya berarti sesuai dengan firman Allah, balhum adhal. Berarti kita sebagai manusia itu lebih parah daripada binatang. Sebab binatang wajar dia tidak berbuat baik, tidak mencari ilmu karena gak punya akal. Kita punya akal, nggak kita gunakan. Ada orang dikasih fasilitas nggak dipakai. Contoh, orang dikasih fasilitas mobil, sama orang nggak dikasih fasilitas mobil. Kemudian dua-duanya jalan kaki. Yang nggak ada fasilitas mobil jalan kaki, yang punya fasilitas mobil jalan kaki. Orang mengatakan apa? Kalau yang nggak punya mobil, ya wajar lah karena dia nggak punya mobil. Yang punya mobil, ada fasilitas punya mobil, nggak naik mobil, orang bodoh nih. Mawaditi, elek tak wis karena api. Kenapa? Lo ada fasilitas kok gak dipakai. Ada fasilitas tidak dipakai. Kita ini dikasih fasilitas akal oleh Allah. Ya pakai dengan yang baik. Dengan mencari ilmu, memikirkan ilmu, maka menjadi mulia. Kalau ndak gak dipakai, ya lebih parah daripada yang nggak punya tadi, nggak punya akal tadi. Balhum adhal. Badan kita sehat, syukuri nikmat sehatnya badan ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maknanya syukur sudah mafhum, kita sudah tahu, menjalankan semua yang diberikan oleh Allah dari kenikmatan untuk tujuan diciptakan. Mata tujuannya diciptakan oleh Allah untuk bisa memandang. Memandang apa? Al-Quran. Memandang orang tua bi'aini ta'zim. Memandang wajahnya orang-orang soleh. Telinga diberikan oleh Allah untuk apa? Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu. Mulut digunakan untuk apa? Membaca Al-Quran, berzikir, sholawat, beristighfar, memberikan nasihat, meminta nasihat. Alhasil tubuh kita kenikmatan dari Allah ketika sehat, ya, seperti kita diceritakan kemarin, duit akeh tapi gak sehat, tak iso apa-apa, tidak ada nikmatnya. Sehat mahal, maka fungsikan untuk sesuatu yang mahal. Apa yang paling mahal di dunia? Ilmu. Saya belajar ini, berangkat nyari ilmu ini karena mensyukuri nikmat sehat dan nikmat diberikan oleh Allah akal. Sudah dapat nikmat yang apa? Niat yang kemarin, niat menghilangkan kebodohan, niat menghidupkan Islam, mensiarkan Islam. Terus dapat niat itu, berangkat itu pahalanya sudah dengan niat-niat itu ditambahi niat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu akal dan sehat. Dapat double niatnya, dapat double pahala. Tetap berangkatnya sama. Mau istilah kau ditagak niat wingi ku. Beberapa hari hadir majalis ilm ini diniati apa ndak embu, wallahu a'lam. Mudah-mudahan diamalkan. Eman soalnya. Kita sudah pasti berangkatnya, sering berangkat, tapi kalau niat ini kita tinggal, eman. Begitu juga kita diingatkan wala yanwi bihi iqbalan nas alaih. Jangan sampai kita punya niat ketika mencari ilmu agar kita
diberi respon oleh orang, diterima oleh orang, dimuliakan orang. Kenapa kamu mencari ilmu? Agar saya ditokohkan. Ilmu itu bukan untuk tokoh-tokohan. Kita dapat, kita amalkan untuk diri kita, ajarkan keluarga kita, ajarkan ke tetangga kita. Niatkan itu. Itu nanti sisanya otomatis sudah. Orang akan respon, orang akan menghormati tanpa kita minta, tanpa kita berharap. Karena kita kalau sudah belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, ini melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mengikuti Nabi, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, kalian dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kalian. Dicintai oleh Allah fungsinya banyak. Dalam hadisul qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku menjadi telinganya, aku menjadi pandangannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi, artinya gerak-geriknya, pandangannya, telinganya, semuanya diarahkan oleh Allah kepada kebaikan dan ketaatan. Dihindarkan oleh Allah dari kemaksiatan dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau sudah dicintai oleh Allah, Allah itu pernah mengatakan dalam hadisul qudsi, memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta sama hambaku fulan ini, cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, dicintai juga oleh Jibril. Kalau sudah Jibril cinta, fayati ila ahli sama, datang Jibril ini kepada penghuni langit. Ya ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sungguhnya Allah cinta sama hambanya yang fulan ini, cintai dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka dicintai oleh penghuni langit. Setelah dicintai, summa yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian dia diberikan oleh Allah, diterima di kalangan manusia. Bukan semua ya, mustahil Nabi Muhammad aja banyak penentangnya masih. Tapi dia akan banyak orang terima dia ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jangan pernah bingung kita ini mencari ilmu agar nanti punya jamaah, punya majelis, yang hadir banyak. Itu biarkan di belakang. Fokus kita cari ilmu, kita mendapatkan ilmu untuk kita bisa mengamalkan, kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Itu nanti Allah yang menggerakkan hati manusia ini. Nah, itu kalau kita buat majelis, bingung banyaknya jamaah, apalagi pernah banyak, berarti kita enggak karena Allah ini. Fokus kita bukan karena Allah, tapi karena sekali lagi, manfaatnya ilmu itu bukan dengan banyaknya murid, tapi punya murid yang berkualitas. Satu jadi lebih baik daripada 1000 tidak jadi. Punya murid satu mengamalkan lebih baik daripada 1000 tidak ada yang mengamalkan. Itu harus menjadi pondasi dalam diri kita. Makanya nggak usah bingung bagaimana orang nerima kita, enggak. Kita sampaikan sesuai, selesai. Kita ajarkan, kita amalkan. Kita ajarkan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kita amalkan, kita ajarkan kepada tetangga, kita amalkan, selesai. Nanti semuanya itu digiring oleh Allah. Tanpa usaha kita sudah, itu urusan Allah. Allah yang megang hatinya orang-orang itu, dan Allah yang akan menggerakkan itu semuanya. Wala istijlab hutamid dunya. Jangan sampai kita punya niat agar bisa meraih
hartanya orang. Wah, belajar ilmu biar saya punya ilmu, nanti ceramah dapat amplop. Loh, diundang orang ceramah-ceramah aja. Jangan pernah ketika kita diundang yang kita pikirkan gua amplop. Oh, aku lek diundang rene kok duit sakmene, duit sakmene. Loh, nanti akhirnya ketika ada sesuatu yang kita pikirkan dulu, oh lek sakmene rugi aku bensine loh. Bukan mengajarkan ilmunya yang dipikirkan. Wah, alhamdulillah aku bisa diundang rene kok nyampe nondek kene barangkali ono sing itu hidayah. Zamannya Nabi perang itu, terus kalau yang dipikirkan ghanimah dapat jihad fisabilillah, apa yang ditanyakan oleh para sahabat? Siapa yang fisabilillah ya Rasulullah? Man kanat kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang kalimat Allah, yaitu agama Allah yang di sisinya lebih mulia, orang masuk Islam yang lebih dia inginkan, maka dialah yang fisabilillah. Artinya orang yang mengajarkan ilmu kemana-mana, kalau tujuannya itu duniawi, maka dia bukan berdakwah di jalan Allah, ya di itu. Loh, tapi tetap kan dikasih. Urusan dikasih, kita terima, kita tolak, itu urusan belakangan. Kita boleh nerimanya, tapi kita ke sana tendensi kita bukan itu. Jadi kalau kita ngelihat ada ulama kok kemudian dikasih bisyaro itu nerima, berarti senang dunia. Bukan, kita nggak tahu hatinya dia. Ini fungsinya kita. Kita ini kalau mau berangkat diundang orang misalkan, bukan yang kita pikirkan uangnya, bukan. Jangan pernah memikirkan uangnya. Berapapun itu biarkan sudah, gak usah dihitung. Nah, itu pernah kita diceritakan beberapa orang ya, diundang kono bulan Maulid full diundang, amplop itu rumah sing dibuka blas sampai entek bulan Maulid ini. Jadi gak bingung, ada yang sampai dikumpulkan, iki isi teko sing ndi gak ro. Ada undangan dalam kota, ini dari luar kota. Mbok iki sing teko luar kota, teko dalam kota gak ro wis, pokoknya dilumpukno. Dan tidak tahu apakah itu dipakai atau dibagi-bagikan, wallahu alam. Dan beberapa orang kita temui, datang orang ngasih itu ketok. Dilumpukno. Mari ngono, wis dilumpukno. Iku ana wong njaluk-njaluk bagino. Jadi pelajaran buat kita. Kita boleh nerima, tapi bukan berarti yang nerima itu suka itu, enggak. Ya. Kita belajar mencari ilmu tujuannya karena Allah, untuk mengajarkan ilmu kepada yang lain. Urusan nanti dikasih gak dikasih urusan belakangan. Dikasih gak perlu bingung nominal, umek didik wake, gak usah bingung itu, terima. Kamu butuh kamu pakai, monggo, selama itu uang halal pakai aja. Nah, artinya yang ngundang uangnya halal, pakai aja nggak apa-apa. Kalau memang kamu butuh, kamu nggak butuh mau kasihkan orang, ahlan wa sahlan, bagus, selesai. Wal karamata inda sultan wa ghairih. Jangan sampai mencari ilmu untuk mencari kemuliaan, kehormatan di hadapan raja, pemerintah, pejabat atau selainnya. Jangan cari ilmu untuk kemuliaan diri kita di hadapan Allah. Cari ilmu untuk kemuliaan kita di hadapan Rasulullah. Cari muka di mereka, bukan di pada makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi pejabat.
Dan juga jangan sampai kita niat dengan niat-niat selain yang tadi disebutkan dari niat-niat yang tidak baik. Jangan niat semuanya isinya yang di situ mengandung ridha Allah dan ridha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah berkata, andai manusia ini semuanya adalah budak-budakku, niscaya aku akan memerdekakan semua dan aku tidak akan mengambil wala. Jadi dalam hukum warisan itu ahli waris itu bisa dari nasab, bisa dari pernikahan, bisa sababnya itu wala. Wala itu bagaimana? Saya punya budak, saya merdekakan budak saya. Kemudian budak saya ini bekerja kaya raya, mati. Ahli warisnya siapa? Kalau memang tidak ada anak, tidak ada orang tua, tidak ada istri, wis gak ada sama sekali saudara, gak ada, maka ahli warisnya itu yang memerdekakan. Nah, itu Nabi pernah tanya oleh Sayyidah Aisyah, ada orang jual budak perempuan dengan syarat walaknya ke yang punya dulu. Katanya Nabi, al-wala uliman a'tak. Wala itu bagi yang memerdekakan, bukan yang menjual. Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibeli oleh Sayyidah Aisyah. Alhasil kembali ke pembahasan kita, kalau semua manusia ini adalah budakku, aku merdekakan, dan aku nggak butuh wala, wis lepas, aku terbebas dari wala kepada mereka. Artinya kalaupun dia kaya, punya harta, mati, aku nggak butuh sama sekali daripada hartanya. Maksudnya gimana? Aku nggak terlalu berharap apapun dari manusia ini, nggak mengharapkan apapun dari hamba-hamba Allah ini, enggak. Aku hanya mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu beliau mengatakan, waman wajada ladzatal ilmi wal amal bih qallama yarghabu fi ma indan nas. Orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu, mengamalkan ilmu, maka di sini ada dua versi. Kalimat qallama itu bisa diartikan sedikit, tapi juga bisa diartikan tidak mungkin. Tidak. Jadi kalau sudah merasakan lazatnya ilmu, lazatnya mengamalkan ilmu, maka tidak akan merasakan keinginan apapun dari apa yang dimiliki oleh orang. Mau itu miliar, triliun, gak tertarik sama sekali. Orang kalau sudah merasakan lazatnya ilmu, gak tertarik dengan duniawi sama sekali. Kenapa? Karena ilmu itu a'azzul asya wa aladzuha indahu, sudah menjadi hal yang paling lezat. Ya, seperti yang sering kita diceritakan itu tentang Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau saat menikah dikasih oleh sepupunya kitab, Abdullah bin Husain bin Tahir, dikasih kitab yang belum pernah dibaca oleh Abdullah bin Umar bin Yahya. Malam pertama ini dikasih kitab, baca, kelihatan kitab baru dibaca pertama, kedua, sampai subuh hatam. Malam pertama ini kira-kira ono sing luwih nikmat teko iku? Hah? Ada yang lebih nikmat dengan malam pertama itu? Gamer lho, lek wis kena malam pertama ya lali karo game. Tapi orang yang sudah merasakan lazatnya ilmu lupa. Lupa dengan itu, sudah lupa. Kalau malam pertama wis, malam pertamanya dengan ilmu. Itu orang yang sudah merasakan lazatnya ilmu seperti itu. Sehingga
nggak menghiraukan apapun dari urusan dunia ini, nggak mengharap apapun dari urusan dunia. Yang penting dia bisa belajar ilmu, bisa mengajarkan ilmu, bisa mengamalkan ilmu, sudah. Itu aladzul asya, hal yang paling nikmat bagi dia. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lazzatul ilm. Sehingga kita enggak terlalu berambisi apapun daripada manusia, tidak mengharapkan apapun dari manusia, hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul Muslim al-Fatihah.